Kemudian Pak Novel mengatakan, ya ini salah satu penyebabnya orang nggak bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah karena mengkritik para kabib-kabib, karena itu katanya termasuk maksiat, teman-teman. Subhanallah. Besoknya langsung cari ulama, lapor sama teman-teman yang ulama. Saya semalam kok nggak mimpi Nabi, kenapa ya? Temennya ngomong, cek kamu punya maksiat apa? Oh iya, betul ada satu, apa itu? Ada 2 anak cucu Nabi Muhammad SAW. Perilakunya kurang baik. Saya ingatkan. Tapi ingatkannya di hati rodok gimana gitu loh. Butuh Nabi kok kayak ngono. Ada begitunya. Ya ini sebabnya. Coba kamu cari 2 anak cucu Nabi itu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Kita akan simak satu cerita yang sungguh membagongkan, teman-teman, dari Pak Novel Alaidrus. Dan ini jelas doktrin ya, agar mereka tetap dimuliakan, dihormati ya, tidak boleh ditegur, tidak boleh dikritik seperti apapun kelakuan mereka, perilaku mereka. Jadi ada satu cerita seseorang yang katanya setiap malam selalu bermimpi bertemu dengan Rasulullah, selalu setiap malam. Namun teman-teman ya, suatu ketika ada beberapa malam, 1 atau 2 malam, dia ini nggak bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Akhirnya dia ini penasaran. Keesokan harinya dia bertanya kepada ulama, apa penyebabnya ya, beberapa malam ini aku tidak bermimpi bertemu dengan Rasulullah, sedangkan malam-malam yang lain selalu saja saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Maka ulama tersebut mengatakan, coba periksa apa maksiat yang pernah kamu lakukan. Setelah orang ini merenung-renung, teman-teman, ternyata ketemu ada satu maksiat yang pernah dia lakukan, katanya, yaitu menegur salah seorang dari anak cucu keturunan Rasulullah atau para kabib lah bahasanya. Dan ketika itu dia menegur karena perilaku buruk dari si kabib tersebut, dan dia waktu itu menegurnya dengan hati yang sedikit dongkol. Jadi ternyata itu penyebabnya, teman-teman ya, dia nggak bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian Pak Novel mengatakan, ya ini salah satu penyebabnya orang nggak bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah, yaitu ya karena mengkritik para kabib-kabib, karena itu katanya termasuk maksiat, teman-teman. Subhanallah. Jadi maunya para kabib-kabib ini, teman-teman ya, mau bebas menyebarkan doktrin, cerita halu, khurafat, nggak boleh dikritik, nggak boleh ditegur, teman-teman. Ini kita jadi bingung ya, apa sih landasan agamanya orang-orang ini? Kok dikritik nggak diterima, malah mendoktrin orang, katanya mengkritik para kabib, cucu Rasulullah, anak keturunan Rasulullah, nggak bakalan bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Sedangkan Rasulullah jelas dalam hadis mengatakan, teman-teman, dan ini tanpa pengecualian. Rasulullah mengatakan, mar'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka cegah dengan lisan. Dan jika dia tidak mampu, teman-teman, maka benci dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Dan kemungkaran yang mereka lakukan para kabib-kabib ini banyak sekali ya, salah satunya ya doktrin-doktrin sesat mereka, cerita-cerita khurafat mereka yang mereka anggap sebagai karamah, teman-teman. Apakah mereka mau dibiarkan? Artinya mereka ini anti terhadap kritik, anti terhadap teguran, teman-teman, seolah-olah ya merasa mereka ini paling suci ya, tidak boleh ditegur meskipun seperti apapun ya perilaku mereka ya, kesesatan yang mereka sebarkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Taib, kita simak videonya, teman-teman. Ada seorang sufi. Dalam sebuah kitab disebutkan, tiap malam mimpi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap malam. Masya Allah, keren. Tiap malam mimpi Rasulullah. Keren atau super keren? Keren bohongnya. Super keren, tiap malam. Yauminal ayyam, suatu malam nggak mimpi. Bangun ya nangis. Tidur yang paling buruk semalam, gak ketemu Rasulullah SAW. Nah kalau kita tiap tidur gak ketemu, makanya begitu dapat mimpi, ini tidur yang paling baik. Tapi sufi yang satu ini lain, tiap malam mimpi. Makanya pernah suatu hari gak mimpi, nangis. Besoknya langsung cari ulama, lapor sama teman-teman yang ulama. Saya semalam kok gak mimpi Nabi, kenapa ya? Temennya ngomong, cek kamu punya maksiat apa? Jawabannya sederhana, tidak punya maksiat. Keren ya. Jadi kalau memang pengen ketemu Nabi itu syarat utama nggak maksiat. Makanya enak kita minta diimpiin Nabi aja, jangan mimpi Nabi. Kalau mimpi Nabi itu abot, kita yang jalan mendatangi, repot. Kebanyakan syarat, banyak sholawat, mata nggak lihat perempuan, bisa.
Bisa? Bisa nggak? Nggak lihat perempuan cantik? Bisa? Nggak lihat perempuan jelek? Bisa nggak? Bisa nggak? Jujur, ini mumpung ada perempuan, bisa nggak? Oh, nggak bisa. Yang perempuan nggak lihat Habib yang ganteng, bisa nggak? Mengaku juga. Nggak bisa. Jadi nggak lihat. Matanya harus dijaga dari yang haram. Tubuhnya harus dijaga dari yang haram. Angel, tapi insya Allah bisa. Itu bukan hal yang mudah, tapi insya Allah bisa. Tapi ada yang lebih mudah. Gimana caranya? Rasulullah yang datengin. Karena kalau Rasulullah datengin nggak pakai syarat apa-apa. Orangnya mau ahli maksiat, tidurnya jengking, nggak pakai wudhu, ya tetap diparami. Kacau. Sufi yang satu ini syariatnya kuat, nggak maksiat. Hari kedua nggak mimpi lagi. Hari ketiga nggak mimpi lagi. Akhirnya beliau sampai pergi keluar kota, ketemu sama ulama-ulama yang kelasnya jauh lebih tinggi. Jawabannya juga sama. Cek, hari pertama kamu nggak mimpi, sehari itu apa yang kamu lakukan, teliti. Apa yang salah? Mulai diteliti. Nggak ada maksiat. Apa yang kurang pas? Oh iya, betul ada. Ada satu. Apa itu? Ada 2 anak cucu Nabi Muhammad SAW. Perilakunya kurang baik. Perilakunya kurang baik. Saya ingatkan. Tapi ingatkannya di hati rodok gimana gitu loh. Butuh Nabi kok kayak ngono. Ada begitunya. Terus sama agak keras kamu, karena sayang sebetulnya. Tapi di hati ada sedikit kesombongan. Kata ulama, ya ini sebabnya. Coba kamu cari 2 anak cucu Nabi itu minta maaf. Cari segera, ketemu. Nah, masih muda, remaja. Maafkan saya. Selesai malamnya, mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Mimpi lagi. Nah, waktu mimpi ketemu Rasulullah, biasanya salaman. Ini mau salaman, Kanjeng Nabi melengos. Nangis sufinya, maafkan saya ya Rasulullah. Terus Nabi ngasih pertanyaan, bil makna ya ini ya, ngasih pertanyaan. Kalau ada muslim meninggal dunia, punya harta warisan, sementara anaknya itu ahli maksiat, bukan pernah maksiat ya, ahli maksiat, fasik. Anak itu berhak mendapat warisan atau gugur haknya untuk mendapatkan warisan? Ayo yang mana ini? Berhak atau gugur? Berhak ya Rasulullah. Selama masih muslim, modelnya seperti apapun tetap ahli warisnya. Jadi anak ini tetap ahli warisnya meskipun ahli maksiat. Iya ya Rasulullah. Begitu pula anak cucuku, mereka adalah ahli warisku. Yes. Paham maksudnya? Jadi putunya Kanjeng Nabi ini welek seperti apapun berhak mendapatkan warisan Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau bagus. Makanya hati. Nah, seperti itu teman-teman, ceritanya luar biasa nih, sangat-sangat membagongkan. Dan ternyata katanya orang tersebut ya, setelah meminta maaf kepada ya anak cucu Rasulullah tersebut, ya, keesokan malamnya langsung bermimpi. Namun ternyata berbeda dengan mimpi-mimpi sebelumnya yang biasanya katanya bersalaman dengan Rasulullah. Ya, di dalam mimpi tersebut katanya Rasulullah melengos teman-teman ya, seolah-olah ya tidak memperdulikannya ya, dicuekin. Ini jelas doktrin teman-teman ya, untuk menutup ya celah agar mereka ini nggak dikritik, nggak ditegur atas kesesatan, misalkan kemaksiatan, doktrin-doktrin ya, halu, cerita khurafat yang mereka sebarkan teman-teman ya. Lebih-lebih mereka sering sekali mengambil hujah berdalil melalui mimpi. Sejak kapan mimpi itu jadikan sebagai dalil teman-teman ya? Udah jelas kan ahlu sunnah wal jamaah itu Al-Quran, dalilnya sunnah Nabi, hadis Nabi, kemudian ijma, qiyas. Mimpi hanya dijadikan sebagai penguat kalau ternyata mimpi itu misalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis-hadis Nabi yang sahih. Lebih-lebih ini teman-teman ya Allah, ini sangat jelas kemana arah cerita dari Pak Novel Al-Idrus ini. Ternyata maksiat yang dia lakukan oleh orang yang ada di dalam cerita ini teman-teman, meskipun saya menganggap cerita ini nggak benar, ternyata orang ini bermaksiatnya karena pernah menegur ya salah seorang dari anak keturunan Rasulullah terkait perilakunya yang buruk teman-teman. Allah lalu dijadikan dalil oleh Pak Novel Al-Idrus ya. Ini artinya kita nggak boleh menegur mereka. Lebih-lebih Pak Novel Al-Idrus ini kan pernah mengatakan juga di ceramahnya, hari ini sudah mulai orang-orang mengkritik para habib-habibnya. Maka orang yang mengkritik para habaib mereka mirip dengan iblis katanya teman-teman.
Bahkan yang lebih ekstrim lagi, Indonesia ini akan aman selama para habaibnya, anak cucunya dijaga, dimuliakan, dicintai, tidak disakiti, tidak dikritik. Ya Allah, teman-teman, la ilaha illallah, ini sangat-sangat mengerikan, terutama bagi orang-orang awam, teman-teman. Ini sangat berbahaya karena merusak akidah, teman-teman, ya. Seolah-olah ini menutup celah agar mereka itu ya dibiarkan begitu saja, mau berbuat seperti apapun, ya, mau isi ceramahnya itu doktrin, ya, cerita-cerita bohong, teman-teman, hadis-hadis palsu, ya, maunya dibiarkan, maunya dibebaskan. Padahal, teman-teman, ya, apa sih keilmuan mereka ini dibandingkan dengan para ustadz yang lain, para kiai yang lain, teman-teman? Gak ada apa-apanya, gak ada apa-apanya. Kenapa saya mengatakan begini, teman-teman? Ya, mereka jarang sekali ya berhujjah dengan dalil-dalil, misalkan hadis-hadis Nabi yang sahih. Ya, kebanyakan mereka ini mengambil dari kalam ulamanya. Ulama pun yang mereka ambil kalamnya, perkataannya, ya dari junjungan-junjungan mereka, dari para kabib-kabib senior-senior mereka. Jarang sekali kalian mendengarkan cerita-cerita terkait biografi Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, kemudian Imam Syafi'i. Jarang, teman-teman, ya. Mereka hanya menceritakan ya junjungan mereka, Habib ini, Habib fulan, Habib fulan. Ya Allah, teman-teman. Dan menurut mereka yang mengkritik para kabib atas perilakunya yang buruk itu termasuk maksiat, teman-teman. Ya Allah, berarti mereka ini manusia super suci, teman-teman, ya. Allah Akbar. Silahkanlah kalian berpikir dengan akal kalian yang jernih, teman-teman. Kalian akan temukan ya begitu banyak penyimpangan dari klan satu ini. Baik, mungkin itu yang bisa kita share teman-teman di video kali ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.